Kenapa pahala puasa ini lebih daripada 10 sampai 700? Karena orang yang berpuasa itu disamakan dengan orang yang sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan pahala orang yang sabar itu dengan pahala tanpa batas. Ya. Maka orang yang berpuasa itu pahalanya tanpa batas. Wasyamu junnatun. Siam itu, puasa itu, karena asyam itu dari kata ya al-imsak, artinya menahan ya. Asyam. Junnatun yaitu perisai. Fa idza kana yauma shaumin ahadukum fala yarfas wala yaskhab fa inna sababahu ahadun aqatalahu falyakun. Fa idza kana yaumun shaumin ahadikum, maka apabila di hari salah seorang kalian berpuasa, fala yarfus, jangan berkata kotor, wala yaskhab, jangan berbuat gaduh. Fa inna sabahu ahadun aqatalahu falyaqul, kalau seorang itu dicaci, aqatalahu diajak bertengkar, falyaqul, katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Ini hampir sama dengan manfaat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah fi sirri wa laniyah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, di bulan Sya'ban, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bulan Rajab adalah bulan menanam amal. Bulan Sya'ban adalah bulan memupuk amal ya. Karena amal kita akan tumbuh di bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen amal pahala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan amal-amal kita dan keburukan niat-niat kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bisa istiqomah di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, dan Ramadan juga tidak lama, maka di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan, sehingga ketika kita berjumpa dengan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya sebagian saudara kita yang mungkin semangatnya di awal bulan Ramadan biasanya startnya terlambat. Mungkin start mereka baru di bulan Ramadan. Padahal start amal itu sudah dimulai sejak bulan Rajab.
Maka mumpung ini masih di bulan Sya'ban, Nabi di bulan Sya'ban juga memperbanyak puasa, menunjukkan Nabi memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban, sehingga ketika bulan Ramadan kita tinggal memanen pahala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Amal soleh, amal kebaikannya berbeda di bulan-bulan yang lain. Berdasarkan berapa ayat atau hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'iyah. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersama Nabi. Padahal kita tahu bahwa haji dan umrah itu berbeda. Umrah 3 jam sudah selesai, atau mungkin paling lama 4 jam. Sedangkan haji bisa 5-6 hari baru selesai. Tapi kenapa Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'iyah? Umrah di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji bersama Nabi. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini bulan istimewa. Sampai-sampai pahala ibadah haji yang itu ibadah yang membutuhkan waktu berhari-hari sebanding dengan 3 atau 4 jam ketika kita melaksanakan umrah. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan ini bulan yang istimewa. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan Nabi mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bandingkan dengan amal ibadah kita, 1000 bulan itu sama dengan sekitar 83 tahun. Padahal Allah mengatakan khairum min alfi syahr. Ini menunjukkan bukan 1000 bulan, Pak, lebih daripada 1000. Karena malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang namanya lebih baik itu bisa 1500, bisa 2000, bisa 3000. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu? Karena Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Karena rata-rata umur umatku cuma 60 sampai 70. Yang lebih hanya sedikit. 60 sampai 70 rata-rata kebanyakan umur umat Muhammad ini tidak akan mungkin bisa menandingi ibadahnya orang-orang terdahulu. Di dalam Al-Quran disebut Nabi Nuh saja dakwahnya 950 tahun, Pak. Ini baru dakwahnya. Usianya berapa? Bisa jadi usia Nabi Nuh di atas 1000 tahun. Ini menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu itu umurnya panjang. Maka ketika kita bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu dalam masalah amal, Allah beri Lailatul Qadar. Maka mari Ramadan yang sebentar lagi menjumpai kita, atau mungkin kalau Allah takdirkan kita berjumpa dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kami di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tetap kajiannya Riyadhus Shalihin di bulan Sya'ban ini. Karena kajian di bulan Sya'ban adalah kajian yang terakhir karena Ramadan libur, maka kajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita masukkan saja ke dalam bab puasa. Bab wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli syiyami wa ma yata'allaqu bihi. Bab tentang kewajiban bulan Ramadan, keterangan tentang keutamaan puasa dan apa-apa yang berhubungan
dengan masalah puasa. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siam itu juga ibadah orang-orang terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Buktinya ada puasa Nabi Daud, menunjukkan umat-umat dahulu juga disyariatkan puasa. Ini umat-umat terdahulu. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada puasa Nabi Daud. Tapi ternyata bapak ibu-ibu, puasa yang pertama kali sebelum Allah wajibkan puasa Ramadan, ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada mengatakan puasa Yaumul Bid, ada pula yang mengatakan puasa Asyura. Ini adalah puasa yang pertama sebelum datang kewajiban puasa Ramadan. Maka saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, bapak yang hadir, puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun berapa? Tahun berapa, bapak? Puasa Ramadan berapa? Berapa Hijriah atau sebelum Hijriah? 10 Hijriah Fathul Mekah ya, Fathul Mekah. 10 Hijriah khutbah wada, Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Kalau 8 Hijriah Fathul Mekah. 9 Hijriah perang Tabuk ya. Amul Wufud, tahun di mana para utusan-utusan menyatakan masuk Islam, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Sedangkan siam di bulan Ramadan itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Hampir sama dengan kewajiban zakat, ya, kewajiban haji, ya. Haji belum ya, zakat, kemudian kewajiban syariat jihad fisabilillah, kemudian kewajiban siam Ramadan, kewajiban zakat fitrah, dan pelaksanaan sholat id itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Mari kita buka hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis dari Abi Hurairah, kullu amali bani Adam lahu ila siyam, sesungguhnya semua amal anak Adam itu baginya, itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazibih, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan, memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Pahala itu satu kebaikan dilipatkan 10 sampai 700, tapi tidak untuk pahala puasa. Saya ingin bertanya, kenapa pahala puasa ini berbeda dengan pahala-pahala yang lain? Yang lain Allah lipatkan 10 sampai 700. Pripun, Pak? Gimana Pak Surya, gimana? Kok dilipat pahala puasa ini Allah sendiri yang akan membalas? Gimana ibu-ibu? Kenapa pahala puasa ini lebih daripada 10 sampai 700? Karena orang yang berpuasa itu disamakan dengan orang yang sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan pahala orang yang sabar itu dengan pahala tanpa batas. Ya.
Maka orang yang berpuasa itu pahalanya tanpa batas. Wasyamu junnatun. Siam itu, puasa itu, karena asyam itu dari kata ya al-imsak, artinya menahan ya. Asyam junnatun yaitu perisai. Fa idza kana yauma shaumin ahadukum fala yarfas wala yaskhab fa inna sababahu ahadun aqatalahu falyakun. Fa idza kana yaumun shaumin ahadikum, maka apabila di hari salah seorang kalian berpuasa, fala yarfus, jangan berkata kotor, wala yaskhab, jangan berbuat gaduh. Fa inna sabahu ahadun aqatalahu falyaqul, kalau seorang itu dicaci, aqatalahu diajak bertengkar, falyaqul, katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Ini hampir sama dengan manfaat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kami ingin bertanya, Pak, fahsya itu apa? Fahsya, keji, apa itu? Fahsya itu dosa yang berkaitan tentang apa? Fahsya itu ya betul, tentang zina, pornografi, lesbian, homoseksual, perbuatan cabul, ini perbuatan fahsya. Berapa tahun yang lalu kami kedatangan seorang bapak guru yang curhat, orang Temanggung, istrinya itu berapa hari hilang, Pak. Dicari, ditemukan di sebuah hotel ada di daerah Jogja. Padahal istrinya juga guru, ya, juga sholat. Ternyata istrinya ini berduaan di kamar hotel dengan anak SMA. Anak SMA itu siswi, Pak. Jadi putri suka dengan putri. Kalau sholat dia benar, sholat dia itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya. Inna sholata tanha anil fahsya. Jadi kalau orang sholatnya benar, maka dia bisa, sholat itu bisa mencegah dia dari perbuatan keji. Wal mungkar, apa itu mungkar? Mungkar itu adalah perbuatan yang diingkari oleh hati yang salim, oleh fitrahnya manusia. Judi, mabuk, narkoba, korupsi, nyuap, itu kan termasuk perbuatan mungkar, diingkari dengan hati. Kalau fahsya berkaitan dengan zina, dengan pornografi, cabul, lesbian, homoseksual. 3 hari yang lalu polisi grebek di Jakarta, Pak. Ya, 56 ya, laki-laki yang mengadakan pesta homoseksual. Kalau didiam-diamkan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengizinkan perkawinan sejenis cuma negeri Thailand. Tidak lama pasti Allah akan memberikan hukuman. Kenapa? Menyelisih fitrah manusia. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad di tangannya. La khalu fi fahmi shaim. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil misk. Lebih Allah cintai, ya, di sisi Allah
daripada harumnya kasturi. Mulutnya orang yang berpuasa itu harum. Harumnya di mana, Bapak Ibu-ibu? Di surga, ya. Kalau di dunia ya nggak harum, Pak. Orang puasa yang bilang harum ada nggak ini, Pak? Para ulama mengatakan maksud harum di sini apa? Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisaim farhatani yafrahuma. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ida aftara fariha, ketika dia berbuka dia gembira. Wa ida laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Wa ida laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kegembiraan yang kedua ketika nanti dia berjumpa dengan Allah. Kenapa dia gembira? Dia mendapatkan balasan pahala, mendapatkan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mauqif. Tahu Pak, di mauqif itu mana Pak? Tempat kita berdiri di padang mahsyar. Di mana Bapak Ibu-ibu? Di padang mahsyar. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mauqif. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri menghadap Allah di dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu di mauqif. Apa itu mauqif? Yaitu padang mahsyar. Kita semua akan melihat Allah. Yang kasihan adalah ketika orang-orang beriman itu melihat Allah, ada sebagian orang muslim yang Allah tidak mau melihatnya. Banyak hadis yang berbicara la yanzurullah yaumal qiyamah. Ada golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah. Siapa itu? Termasuk al-qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka mari Bapak Ibu-ibu, mumpung ini bulan Sya'ban, sebelum menjenengan menghadapi bulan Ramadan, mari sucikan jiwa kita dari sifat iri, dengki, sombong, riak dan yang lainnya. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya dengan dosa dan maksiat. Menjelang puasa, satu, segera bertobat. Yang kedua, sucikan jiwa kita. Yang ketiga, mari kita memohon maaf, mengembalikan hak orang lain yang mungkin pernah kita dolimi. Jangan sampai orang-orang yang dulu pernah kita sakiti dengan lisan kita, pernah kita lukai dengan tangan kita, pernah kita rampas hartanya, orang-orang ini nanti akan mengambil pahala kita. Maka mari di bulan Ramadan kita sucikan jiwa kita, sehingga kita nanti berjumpa dengan Ramadan dengan hati yang selamat. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af. Sesungguhnya semua amal anak Adam Allah lipat gandakan. Al hasanatu asru amsalihha. Satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Illa sab'i mi'atin dhi'fin, sampai 700 kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa saum,
kecuali orang yang berpuasa. Fa innahu li, aku sendiri puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa itu untukku? Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia telah meninggalkan syahwatnya, tidak berhubungan suami istri di siang hari, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman untukku. Maka satu ciri penghuni surga di dalam surat An-Nazi'at, wan naha nafsa anil hawa fa'inal jannata hiyal ma'wa. Ciri penghuni surga adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Ini ciri apa? Penghuni surga. Wan naha nafsa anil hawa fa'inal jannata hiyal ma'wa. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu kita di dunia, Allah akan memberikan surga yang abadi yang akan menjadi tempat tinggal kita. Lisaim farhatani, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah. Wala khalafu fihi adyabu indallah min rihil misk. Hadis yang selanjutnya, yang kedua, wa anhu anna Rasulullah sallam qala, dan Nabi bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan zawjaini, Pak. Zaujah itu Pak, pasangan, istri atau suami. Masa nginfaknya suami atau istri, Pak? Ada yang tahu maksudnya apa? Man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan zaujaini di jalan Allah, dia akan dipanggil di pintu-pintu surga. Ini fadilah orang yang berinfak. Ada yang tahu Bapak Ibu-ibu? Kemarin temen itu buat 170 perumahan, Pak. Kemarin saya ke sana, datangi beliau, Ketua PCM Sumowono, Bapak Saipul di mana itu, Pak? Saya menemui beliau di Sukorejo, ya, di Sukorejo. Dia membuat tanah 2 hektar dibuat 170 perumahan subsidi yang seharga 160 juta, Pak. Sejak tahun 2017 Pak. Itu enggak laku-laku, Pak. Yang laku cuma 50. Akhirnya kemarin beliau ngomong sama saya, satu rumah saya kasihkan lajismu, Pak, lajismu Sukorejo. Tak tunggu-tunggu enggak ada yang laku. Masa dari 2017 cuma laku 50. Man anfaqa zaujaini fi sabilillah, ya, nudiya min abwabil jannah. Ada yang tahu Bapak Ibu-ibu? Ya. Dan saya baru tahu, Pak. Satu-satunya PCM yang pernah saya ketemu, ketua PCM yang istrinya 2, ya beliau ini, Pak Saipul. Saya menemui di istri kedua kemarin di mana itu? Di Sukorejo. Yang pertama ya di Sumowono. Memang beliau pengusaha tanah, Pak. Pengusaha tanah. Yang kemarin di Tangerang itu, di Bener itu, punya keluarganya itu dapat ganti rugi dari pabrik 22 miliar, Pak. Jadi beliau memang
pengusaha properti, Pak, bangun perumahan. Ada yang tahu, Pak? Man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ada yang tahu apa arti zaujaini? Kalau diterjemahkan, jangan lihat terjemahannya di Riyadhus Shalihin, artinya pasangan, ya. Ada yang tahu, Pak? Zaujah, ya. Zauj itu suami, ya. Zaujah istri, ya. Maksudnya apa? Man anfaqal zaujaini fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan sepasang itu apa? Dinar dan dirham. Karena dulu mata uang itu apa? Dinar dan dirham. Maksudnya apa? Barang siapa yang menginfakkan dinar dan dirham, atau mungkin onta atau kambing atau sapi di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil di pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hada khair. Wahai hamba Allah, ini baik. Faman kana min ahli sholah du'iya min babi sholah. Kalau dia ini ahli sholat, selalu mengerjakan sholat wajib, sholat yang sunnah, di mana-mana yang dia ingat sholat, ya, ibadah sholatnya masya Allah, sebagaimana Abu Hanifah yang beliau gunakan, ya, ketika umur beliau sudah sepuh, wudhu sholat isya dipakai untuk wudhu sholat subuh, memperbanyak sholat sunnah, ya. Dia ahli sholat. Kalau dia ahli sholat akan dipanggil di pintu surga khusus untuk ahli sholat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Kalau dia adalah ahli jihad, seorang pejuang, ya, seorang pejuang, dia akan dipanggil di pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil royan. Tapi kalau dia ahli puasa, puasa sunnahnya masya Allah, ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha dan Zubair ibnu Awam, ketika Aisyah radhiyallahu anha Nabi wafat, beliau melaksanakan syiamud dahr, puasa sepanjang masa, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Nah, masya Allah, ya. Zubair bin Awam juga mengikuti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bagi yang nggak kuat hukumnya makruh, ya. Siapa yang ahli puasa akan dipanggil di pintu puasa. Saya bertanya, Pak, ar-royan itu artinya apa? Royan. Gimana, Pak Budi? Arti royan. Royan. Gimana, Pak? Royan itu kenyang. Orang minum air banyak itu sudah tidak kehausan, namanya Pak? Kembung, Pak? Banyak, ya udah. Karena puasa itu kan haus. Royan itu ya kenyang, ya. Kenyang minum air, ya. Kenyang itu royan, ya. Wa man kana min ahli sedekah du'iya min babi sedekah. Kalau dia ahli sedekah dipanggil di pintu sedekah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku ya Rasul, ma ala man du'iya min tilka abwab min dururah. Ya Rasulullah, apa ada orang yang dipanggil di semua pintu-pintu surga? Pintu surga ada 8, Pak. Ketika Abu Bakar bertanya, apa ada orang yang dipanggil di semua pintu? Qala, bersabda Nabi, na'am, ya, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk salah satu
orang yang dipanggil di semua pintu surga. Ini manusia istimewa, Abu Bakar As-Siddiq. Kita dipanggil satu pintu aja, alhamdulillah. Beliau dipanggil 8 pintu surga. Apa ashabul wurud hadis ini? Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Nabi SAW mengimami sholat subuh, selesai ngimami, Nabi bertanya, siapa yang hari ini yang sudah menengok orang sakit? Saya ya Rasul. Abu Bakar, subuh-subuh sudah menengok orang sakit. Siapa hari ini yang sudah mendatangi janais? Beliau, Abu Bakar. Siapa hari ini ya yang sudah berinfak? Beliau. Jangan ditanya sholat malamnya, Masya Allah. Maka Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq ini menghimpun amal-amal yang luar biasa. Kalau pemain bola ya ini multi talenta ya. Yo so sprint itu, so heading barang, so passing, so shooting barang. Ini pemainnya multi talenta. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya sebelum nanti yang terakhir ya, masih panjang ya, ini terakhir aja. Sudah jam 7 lebih 20 menit. Kita lanjutkan yang lain. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, maka ma min abdin, siapa seorang hamba, yasumu yauman fi sabilillah, dia puasa 1 hari di jalan Allah. Sebagaimana saudara kita yang ada di Palestina, puasa di medan-medan pertempuran. Illa ba'adallah bidzalikal yaum, kecuali Allah akan menjauhkan dia di hari dia berpuasa itu, wajahnya aninnar, dari api neraka, sab'ina kharifan, 70 musim. Masya Allah, 70 musim. Kalau di Indonesia ada 2 musim, panas dan hujan, orang ini puasa 1 hari di jalan Allah, di medan-medan jihad fisabilillah, dijauhkan wajahnya dari api neraka 35 tahun. Nah ini ya, Masya Allah, ini pahala yang luar biasa. Monggo kalau ada yang bertanya, satu aja. Sudah masuk Isya, kalau ada yang ingin ditanyakan di luar materi yang angsal untuk bulan Ramadan atau di luar, monggo. Yang insya Allah tanggal 1 Maret nih Pak. Ada yang tanyakan Bapak Ibu-ibu? Gak ada? Alhamdulillah gak ada nih. Alhamdulillah gak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan, bulan yang sangat singkat. Jangan sampai waktu-waktu di bulan Ramadan kita sia-siakan tanpa kita memborong pahala yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan, siapkan kepada kita. Maka bulan Ramadan namanya adalah Sayyidus Suhur, tuannya hari. Kalau raja itu datang, semua kegiatan yang lain di cancel ya, karena rajanya datang. Maka Ramadan namanya Sayyidus Suhur, tuannya bulan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya beristighfar kepada Allah SWT karena kelemahan saya pribadi. Astaghfiru minkum katsiran. Akhiru da'wana aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.